belajar banget gitu. Karena kan jarak umurnya udah kayak setengah abad sendiri ya, 16 tahun. Mohon maaf, gue SD kelas 2, dia kuliah cuy. Kehidupan rumah tangga Dedi Mahendra Desta alias Desta dan Natasha Rizky Pradita atau Acha memang seperti cerita sandiwara. Sandiwara apa? Bahkan drama sudah dimulai sejak keduanya memutuskan pacaran dan akhirnya menikah pada 21 April 2013 silam. Acha yang kelahiran 23 November 1993 dan baru berusia 19 tahun, mantap menerima pinangan Desta yang waktu itu berusia 35 tahun. Gegara perbedaan umur yang cukup jauh 16 tahun, orang tua Acha pun sempat tidak merestui putrinya pacaran dan menikah dengan Desta. Mau main-main lagi lah, capek juga akhirnya. Saya? Waktu itu berapa? 36. 35, kamu 36 pas udah nikah. 35 udah ngomong sama Mami, akhirnya Mami bilang nggak boleh. Pokoknya ujung-ujungnya akhirnya Dengan segala drama ya Bu, sampai aku disekap segala, nggak boleh ketemu sama Desta. HP ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan. Nih ya. Akhirnya pokoknya total persiapan kita deket itu cuma 5 bulan sampai menuju pernikahan. Jadi memang benar-benar singkat. Iya, perbedaan usia yang cukup jauh memang jadi kendala utama Desta Acha dalam berumah tangga. Bahkan Desta Acha harus jatuh bangun melakukan penyesuaian sampai tahun kelima pernikahan mereka. Kita sampai saat ini tuh belajar banget gitu. Karena kan jarak umurnya udah kayak setengah abad sendiri ya, 16 tahun. Mohon maaf, gue SD kelas 2, dia kuliah cuy. Jadi kayak saling mengimbangi sih, emang gak bohong, komunikasi tuh penting banget sih Kak. Jadi kalau emang Acha ngomongnya itu juga rese gitu, dia tuh juga nyebelin banget. Nah itu tuh terjadi di 1-3 tahun pernikahan Acha. Tak hanya gap umur yang cukup jauh, perbedaan karakter antara Desta dan Acha juga jadi kendala tambahan dalam menyatukan visi misi dalam berumah tangga. Mukanya pernikahan tuh gak bisa dibandingkan dengan apapun sih. Jadi kayak kalau lagi menyenangkan tuh menyenangkan banget, tapi kalau lagi sedih tuh ya bisa sedih banget. Rentetan perbedaan itu akhirnya makin menajamkan friksi antara Desta dan Acha yang membuat keduanya sampai curhat kepada ulama Quraisy Shihab dan juga Ustadz Pohlim soal pernikahan. Waktu itu dicubit pun enak. Waduh. Bener lagi. Benar dah. Bener nih. Tapi setelah itu mulai renggang. Itu fase kedua. Ya Allah, tapi kan ada juga yang bercerai. Itu gimana? Karena ada juga yang cerai diperbolehkan dalam Islam, walaupun itu satu-satunya perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Makanya harus amat sangat jadi pilihan terakhir banget. Makanya selalu tujuan utamanya tuh indikatornya tuh begini, yaitu jadi tambah dekat sama Allah atau enggak. Karena kalau misalkan, di dalam Islam cerai boleh, ya udah saya cerai aja. Tapi cerainya gara-gara ada berondong yang lebih naksir sama kita. Udahannya nggak tambah dekat sama Allah, ya nggak kayak gitu. Setelah 1 dekade menikah dan dikaruniai 3 anak, Desta Acha akhirnya menyerah pada takdir dan berhenti berjuang untuk mempertahankan perkawinannya. Aku ingin pura-pura lalai. Sesungguhnya cinta yang dulu ambisius, penuh kejaran dan perasaan candu. Nyatanya cukup prihatin. Cinta ini pahit dan terus memilih. Setelah berhasil menyelamatkan para TKI ilegal di Malaysia untuk pulang ke Indonesia, Uya Kuya akhirnya buka suara soal kepeduliannya membantu para TKI ilegal yang diperlakukan tidak manusiawi. Kalau dipikir-pikir jadi artis lebih enak kali ya, nyaman dan aman. Kalau gue sekarang udah mulai punya perjuangan kayak begini, artinya kan gue keluar dari zona nyaman. Dan yang gue perjuangkan, yang gue suarakan adalah memberantas satu kebobrokan atau ketidakadilan atau kesewenang-wenangan dari oknum. Gue juga sadar bahwa akan ada orang yang membenci gue, orang yang gak suka sama gue dengan suara-suara gue. Tapi kalau kita benar, kita berani bersuara, maka kejahatan-kejahatan dan kesewenang-wenangan itu akan hilang. Uya Kuya juga akhirnya buka suara soal kontennya bersama Tio Pakusadewo yang membongkar bisnis haram di dalam lembaga permasyarakatan. Lantas, benarkah Uya Kuya mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal ketika konten itu viral di jagat maya? Pada saat yang bersamaan juga ada beberapa, bukan ancaman ya, ancaman secara halus terhadap gue juga gitu kan. Ini sih ngakunya dia katanya napi atau keluarga napi yang dipindahkan gara-gara
podcast gue. Tapi emang bener sih, karena setelah podcast gue itu kan gue berhubungan dengan Ditjen Pas, temu juga dengan Direktur Keamanan dan Ketertiban Lapas, tinggi-tinggi, intelijen, dan gue berikan informasi-informasi yang gue punya tentang penipu-penipu itu. Dan mereka benar-benar menindak, ini serius nih.